Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Karinina, NIM 176-197. Mahasiswa Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas UTS saya pada mata kuliah analisis fungsional. Pada PPT kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu ruang metrik. Yang kedua, himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Dan yang ketiga yaitu ruang metrik lengkap dan ruang metrik tidak lengkap. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi dari ruang metrik dan beri satu contoh, kemudian buktikan. Ruang metrik. Sebelum kita mengetahui tentang ruang metrik, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah suatu himpunan kosong X yang mempunyai sebuah fungsi D pada X cross E, yang berarti fungsi D ini memetakan dua elemen dari X ke X yang harus memenuhi 4 syarat berikut. Syarat-syarat metrik. Untuk setiap X, Y, Z berada pada X besar berlaku 4 syarat berikut. Yang pertama, jarak X, Y bernilai bilangan real. Jarak X, Y kurang dari tak terbatas, yang berarti jarak X, Y ini terbatas. Jarak X, Y bernilai positif. Syarat kedua yaitu nilai X sama dengan Y. Jarak X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bersifat simetris, yaitu pertukaran antara X dan Y ini tidak berpengaruh. Kemudian syarat yang keempat yaitu memenuhi ketaksamaan segitiga. Dx, Y kurang dari sama dengan Dx, Z ditambah Dz, Y. Jika 4 syarat ini terpenuhi, maka D metrik pada X dan X, D adalah ruang metrik. Contohnya yaitu suatu bilangan real yang didefinisikan suatu fungsi jarak, di mana fungsi jaraknya itu Dx, Y sama dengan akar nilai mutlak dari X min Y merupakan metrik pada himpunan bilangan real. Nah, dari soal ini akan dibuktikan apakah R, D ini merupakan ruang metrik. Kemudian kita akan membuktikan contoh di atas dengan apakah memenuhi syarat-syarat ruang metrik. Yang pertama, kita buktikan M1 terlebih dahulu. Nah, sudah jelas bahwa jarak X, Y ini sama dengan bilangan akar nilai mutlak X min Y ini berada pada bilangan real. Kemudian, akar nilai mutlak X min Y ini bernilai positif, sehingga jarak X, Y ini bernilai positif. Kemudian, Dx, Y ini sama dengan akar nilai mutlak dari X min Y ini kurang dari tak terbatas, yang artinya jarak antara X, Y ini terbatas. Kemudian kita lanjut pada pembuktian M2, yaitu Dx, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, Dx, Y sama dengan 0. Kita ketahui Dx, Y ini akar dari nilai mutlak X min Y sama dengan 0. Maka diperoleh nilai mutlak dari X min Y ini sama dengan 0, sehingga X sama dengan Y. Nah, M2 ini sudah terbukti, atau kita dapat membuktikan lagi seperti berikut. X min Y sama dengan 0, sehingga nilai mutlak dari X min Y ini sama dengan 0. Akar dari nilai mutlak X min Y ini sama dengan 0. Karena akar dari nilai mutlak X min Y ini sama dengan Dx, Y, maka Dx, Y ini sama dengan 0. Kemudian kita dapat menentukan
membuktikan syarat yang ketiga, yaitu X, Y ini bersifat simetris, yang artinya pertukaran dari X, Y ini tidak mempengaruhi. Sudah jelas diketahui bahwa jarak antara X, Y sama dengan akar dari nilai mutlak X min Y ini sama dengan akar nilai mutlak Y min X. Sehingga diperoleh bahwa dx, y ini sama dengan dy, x. Nah, syarat ketiga sudah terpenuhi juga. Kemudian kita lanjut pada syarat berikutnya, yaitu syarat yang keempat. Kemudian kita lanjut pada syarat yang keempat, yaitu memenuhi sifat ketaksamaan segitiga. Berdasarkan definisi ketaksamaan segitiga, diperoleh dx, y kurang dari sama dengan dx, z ditambah dz, y. Kemudian dx, y ini kan diketahui di atas, yaitu akar nilai mutlak x min y. Sehingga sama dengan akar nilai mutlak dari x min z ditambah akar nilai mutlak dari z min y. Kemudian digabung menjadi akar nilai mutlak dari x min z ditambah z min y. Kemudian kita pisahkan dengan tanda kurung, yaitu akar nilai mutlak dari x min z ditambah z min y. Kemudian kita peroleh akar nilai mutlak dari x min y ini kurang dari sama dengan akar nilai mutlak dari x min z ditambah akar z min y. Sehingga dx, y ini kurang dari sama dengan dx, z ditambah dz, y. Dan ini memenuhi syarat yang keempat, yaitu ketaksamaan segitiga. Sehingga diperoleh D sama dengan akar nilai mutlak dari X min Y ini merupakan metrik pada R, dan R, D ini merupakan ruang metrik. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Jelaskan definisi dari himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Beri masing-masing satu contoh untuk himpunan tersebut di bilangan real. Pertama, kita ketahui dulu pengertian dari himpunan buka. Himpunan buka adalah himpunan yang berisi semua titik di mana setiap titiknya ini termuat dalam suatu bola dan bola tersebut ada dalam himpunan tersebut. Jika dijelaskan dengan kalimat matematika seperti ini, suatu himpunan M, di mana M ini subset dengan X yang berada pada X, dan M buka jika untuk setiap X merupakan anggota M, terdapat bola buka yaitu X, R yang merupakan himpunan bagian dari M. Kita dapat mengetahui definisi dari himpunan tutup. Himpunan tutup ini merupakan komplement dari himpunan buka. Atau dapat dijelaskan dengan K sama dengan X dibuang M, di mana M ini merupakan himpunan buka, sehingga K sama dengan X dibuang dengan M, maka K ini merupakan himpunan tutup. Kita akan mengetahui definisi tentang tutupan himpunan. Sebelumnya, kita akan mengetahui tentang titik akumulasi dulu. Titik akumulasi adalah titik di mana setiap persekitarannya memuat satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Sehingga diperoleh tutupan himpunan ini merupakan gabungan dari himpunan awal dengan titik akumulasinya. Contohnya, misalkan himpunan G yaitu X elemen bilangan real, di mana X berada pada 0, X lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Himpunan buka. Diketahui seperti contoh di atas, diketahui himpunan G ini yaitu X elemen R, di mana X ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Maka dari himpunan G ini dapat ditunjukkan bahwa himpunan G ini memiliki interval terbuka 0,2, di mana interval terbuka ini dapat dituliskan seperti ini.
dituliskan seperti ini, 0,2 dengan kurung seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan interval terbuka. Kemudian kita dapat melihat dari garis bilangan ini. Himpunan G ini terdiri dari semua titik yang ada di interval terbuka 0,2 ini, tapi tidak termasuk 0 dan 2. Sehingga himpunan buka ini itu isinya hanya ini. Semua titik ini kecuali 0 dan 2. Kemudian kita ketahui bahwa interval terbuka itu sama dengan himpunan buka, sehingga himpunan G yang didefinisikan dengan X bilangan real dan X lebih besar dari 0 kurang dari 2 merupakan himpunan buka. Kemudian kita akan mengetahui tutupan himpunan dari contoh yang di atas. Kan diketahui himpunan G itu didefinisikan dengan X bilangan real, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Dari garis bilangan real ini, kita ketahui di sini adalah titik akumulasi dari 0, yaitu titik persekitaran dari 0 ini. Nah, misalkan kita ambil bola buka 0 negatif A, 0 plus A dengan alfa lebih besar dari 0 sekecil apapun. Dapat kita pertemukan 0 plus setengah alfa yang letaknya ada di sebelah sini ini merupakan titik akumulasi dari interval tersebut, sehingga 0 ini merupakan titik akumulasi. Kemudian begitu juga dengan 2. Di sekitar di sini merupakan titik akumulasi atau titik-titik persekitaran yang ada di 2 ini. Misalkan kita ambil bola buka 2 negatif alfa, 2 plus alfa. Untuk alfanya ini lebih besar dari 0, kita peroleh bilangan 2 plus setengah alfa yang letaknya ada di sini, yang merupakan persekitaran dari 2 ini. Yang berarti 2 ini merupakan titik akumulasi dari interval tersebut. Sehingga kita dapatkan G tutupannya adalah 0, titik 0 ini, 2, dan setiap bilangan di interval 0,2. Kemudian kita dapat menentukan himpunan tutup. Setelah diperoleh tutupan himpunan dalam interval 0,2 tersebut, maka didapatkan interval tertutup 0,2. Nah, interval tertutup ini dapat dinyatakan dengan kurung siku seperti ini. Interval 0,2 ini merupakan interval tertutup. Nah, kita sebelumnya sudah diketahui bahwa interval tertutup ini sama dengan himpunan tutup. Sehingga, jika dilihat dari garis bilangan ini, bila himpunan G ini terletak berisi elemen-elemen yang ada di sini, dan di sini, yaitu semua elemen yang berada pada interval tertutup 0,2 termasuk 0 itu sendiri dan 2 sendiri. Sehingga kita peroleh himpunan G ini sama dengan X elemen R, di mana X-nya ini lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Sehingga ini merupakan himpunan tertutup. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Jelaskan definisi dari ruang metrik yang lengkap dan tidak lengkap. Beri satu contoh ruang metrik yang tidak lengkap. Kita harus mengetahui apa itu ruang metrik lengkap. Ruang metrik lengkap adalah setiap barisan kausi di ruang metrik yang titik konvergennya berada pada ruang metrik yang sama. Berarti titik konvergennya itu ada pada metrik tersebut. Untuk menentukan ruang metrik lengkap itu ada beberapa cara atau langkah, yaitu yang pertama, buat elemen X ini merupakan titik limit. Buat elemen X untuk dijadikan titik limit.
Yang kedua, tunjukkan bahwa X berada pada ruang yang dibahas. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa Xn ini konvergen ke X. Jika langkah-langkah yang di sini ini terpenuhi, maka disebut dengan ruang metrik lengkap. Namun, apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka disebut ruang metrik lengkap. Seperti Xn ini yang tidak konvergen ke X, sehingga ini disebut ruang metrik tidak lengkap. Nah, ini untuk menjelaskan ulang, yaitu ruang metrik tidak lengkap adalah apabila terdapat langkah-langkah pembuktian ruang metrik lengkap yang di atas yang tidak terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke contoh ruang metrik yang tidak lengkap. Misalkan, terdapat ruang metrik dari bilangan asli positif dengan metriknya itu didefinisikan dengan D M, N sama dengan M pangkat negatif 1 dikurangi N pangkat negatif 1. Tunjukkan N bilangan asli ini, D merupakan ruang metrik tidak lengkap. Terdapat bukti. Buktinya sesuai dengan langkah-langkah pembuktian ruang metrik lengkap. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa ruang metrik tidak lengkap ini merupakan barisan kausi di N yang tidak konvergen. Nah, misalkan barisan Xn ini berada pada bilangan asli positif N, di mana Xn ini dimisalkan dengan N. Kemudian kita ambil sembarang epsilon positif. Epsilon lebih besar dari 0, sehingga diberikan metriknya yang di atas yaitu D M, N sama dengan nilai mutlak dari M-1 dikurangi N pangkat negatif 1 sama dengan ini dapat dituliskan seperti ini, yaitu nilai mutlak 1 per M dikurangi 1 per N. D M, N ini kurang dari sama dengan maksimum dari 1 per M, 1 per N. Kemudian kita pilih N0-nya itu lebih besar dari 1 per epsilon. Untuk setiap M, N ini lebih besar dari N0, sehingga diperoleh D M, N yang merupakan kurang dari maksimum 1 per M, 1 per N ini diperoleh kurang dari 1 per N0, di mana 1 per N0 ini kurang dari epsilon, sehingga barisan Xn ini merupakan barisan kausi. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa barisan kausi di atas itu tidak konvergen, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan contoh dari ruang metrik tidak lengkap, yaitu dengan mengambil sembarang X yang berada pada bilangan asli N, sehingga diperoleh D Xn, X ini sama dengan nilai mutlak dari 1 per N min 1 per X. Kemudian kita pilih epsilon sama dengan 1 per 2X, sehingga untuk setiap nilai N0 itu yang berada pada bilangan asli N ini, terdapat N lebih besar dari sama dengan N0, lebih besar dari 2X. Kemudian kita ambil N-nya itu 2X. Maka dapat diperoleh jarak antara Xn, X sama dengan nilai mutlak dari 1 per N min 1 per X. Kemudian kita dapat mengganti nilai N ini dengan 2X. Kita dapat mengganti nilai N ini dengan 2X. Seperti pemisalan berikut, sehingga diperoleh 1 per 2X min 1 per X. Nilai mutlak dari 1 per 2X min 1 per X ini sama dengan 1 per 2X. Nah, 1 per 2X ini sama dengan epsilon. Nah, karena jarak antara Xn, X ini epsilon, maka Xn ini tidak konvergen. Jadi, N, D adalah ruang metrik yang tidak lengkap. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.